Pukul 2 pagi di bandara, sopir taksi mendadak mengunci pintu. Wajahnya pucat ketakutan saat berteriak, "Jangan keluar, Bu. Tunggu 5 menit." Aku menurut. Tiba-tiba 3 mobil polisi mengepung kami, senjata terarah padaku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding apartemen kami yang sunyi sudah menunjuk ke angka 1:30 dini hari. Di luar sana, Jakarta sedang didera hujan yang luar biasa deras. Suara guntur sesekali menggelegar, menembus kaca jendela ganda apartemen di lantai 30 ini, membuat suasana malam itu terasa begitu mencekam. Namun, di dalam unit kami yang luas dan berpendingin udara sentral, suasana terasa hangat, meskipun ada ketegangan yang menggantung di udara. Suamiku, Riko, tampak sangat terburu-buru. Dia mondar-mandir di antara kamar tidur utama dan ruang tamu, memasukkan beberapa helai kemeja terakhir ke dalam koper kabinnya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh senyum, wajah yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati, malam ini terlihat tegang dan sedikit panik. Keringat dingin terlihat di pelipisnya, padahal suhu ruangan sudah cukup rendah. "Sayang, kamu yakin tidak ada yang ketinggalan?" tanyaku lembut sambil duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun tidur sutra. Aku berusaha menahan kantuk yang luar biasa. Sebagai istri yang baik, sudah menjadi kewajibanku untuk memastikan segala kebutuhan suamiku terpenuhi sebelum dia bepergian, meskipun itu berarti harus terjaga di jam-jam kecil seperti ini. Riko berhenti sejenak, menatapku dengan senyum yang terasa sedikit dipaksakan. "Sudah semua kok, sayang. Paspor, tiket, semuanya sudah di tas kecil," jawabnya sambil menepuk tas selempang kulit yang sudah tersampir di bahunya. Dia menghampiriku, mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. "Maaf ya, aku harus berangkat mendadak begini. Klien dari Singapura itu benar-benar rewel dan minta pertemuan pagi-pagi sekali besok." Aku mengangguk, mencoba memahami kesibukannya. Sejak kami menikah 3 tahun lalu, bisnis properti Riko memang terlihat semakin maju, meskipun aku tidak pernah benar-benar paham detail pekerjaannya. Aku, sebagai putri tunggal dari pengusaha sukses yang sudah tiada, lebih banyak menghabiskan waktu mengurus yayasan sosial peninggalan almarhum ibu dan sesekali berkumpul dengan teman-teman sosialitaku. Aku percaya penuh pada Riko untuk mengelola keuangan keluarga kami, termasuk sebagian warisan dari ayahku. "Hati-hati di jalannya, Mas. Hujannya deras sekali di luar," pesanku cemas. "Iya, tenang saja. Taksi online yang kupesan sebentar lagi sampai di lobi. Kamu tidur lagi, Gih. Jangan nungguin aku. Nanti sampai di Changi aku kabari," ujarnya sambil menarik gagang koper. Dia melirik jam tangannya sekali lagi dengan gelisah. "Duh, sudah jam segini. Aku harus turun sekarang. Takut kena macet di tol bandara biarpun dini hari." Tanpa menunggu jawabanku lagi, Riko bergegas keluar kamar, setengah berlari menuju pintu utama apartemen. Aku mendengar suara pintu tertutup, diikuti bunyi kunci otomatis yang berdecit pelan. Keheningan kembali menyelimuti apartemen luas ini, hanya diselingi suara hujan yang terus menghantam kaca jendela. Aku menghela napas panjang, merasakan sedikit kelegaan karena Riko akhirnya berangkat, namun juga ada rasa sepi yang langsung menyergap. Aku bangkit dari tempat tidur, berniat mengambil segelas air putih di dapur sebelum mencoba tidur kembali. Saat melewati ruang tamu yang lampunya sudah diredupkan, mataku menangkap sesuatu yang janggal di sofa kulit berwarna krem tempat Riko tadi sempat duduk sebentar sambil memakai sepatu. Ada benda berwarna coklat tua yang terselip di antara bantal sofa. Jantungku berdesir. Firasatku mengatakan itu bukan benda sembarangan. Aku melangkah mendekat dan menarik benda itu. Benar saja. Itu adalah dompet kulit milik Riko. Dompet utama yang selalu dia bawa kemana-mana. "Ya Tuhan, Mas Riko," seruku tertahan di ruangan yang kosong itu. Kepanikan langsung melanda diriku. Bagaimana mungkin dia bisa berangkat tanpa dompet ini? Di dalamnya pasti ada KTP, kartu kredit utama, dan mungkin sedikit uang tunai. Memang dia bilang paspor sudah di tas kecil, tapi tanpa kartu identitas lain dan kartu kredit. Bagaimana dia bisa check-in hotel atau membayar taksi di Singapura nanti? Apalagi jika ada pemeriksaan tambahan di imigrasi.
Tanganku gemetar saat membuka dompet itu untuk memastikan isinya. Benar saja, KTP, SIM, dan deretan kartu kredit platinum dan hitam berjejer rapi di sana. Riko benar-benar ceroboh malam ini. Mungkin karena terlalu terburu-buru dan panik dengan pertemuan mendadak itu. Aku segera berlari kembali ke kamar untuk mengambil ponselku. Aku mencoba menelepon Riko. Panggilan pertama tersambung, tapi langsung ditolak. Mungkin dia sedang di dalam lift atau baru saja masuk ke dalam taksi. Aku mencoba menelepon lagi. Kali ini panggilannya masuk ke pesan suara. Mas, angkat dong. Dompet kamu ketinggalan di sofa. Aku mengirim pesan suara dengan nada panik via WhatsApp. Pesan itu hanya bertanda centang 1. Artinya ponselnya mungkin sudah dimatikan atau dia berada di area tanpa sinyal. Aku melirik jam dinding lagi. Pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Pesawatnya jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari Jakarta Selatan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng dalam kondisi hujan deras seperti ini bisa memakan waktu 1 jam lebih, bahkan di dini hari. Jika aku tidak menyusulnya sekarang, dia mungkin akan tertahan di bandara dan urusan bisnis pentingnya bisa berantakan. Sebagai istri yang setia dan selalu ingin mendukung suami, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan Riko kesulitan. Aku harus mengantarkan dompet ini, apapun risikonya. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera berganti pakaian. Aku hanya mengenakan celana jeans dan sweater tebal seadanya, lalu menyambar tas tangan dan kunci apartemen. Sambil memakai sepatu kets, jari-jariku dengan lincah membuka aplikasi pemesanan taksi online di ponsel. Tulisannya, mencari pengemudi di dekat Anda. Berkedip-kedip di layar. Hatiku berdebar kencang. Tolonglah, semoga ada pengemudi yang mau mengambil orderan di jam dan cuaca se-ekstrem ini. Setelah 2 menit yang terasa seperti 2 jam, akhirnya aplikasi itu berbunyi, ting. Seorang pengemudi menerima pesananku. Nama pengemudinya tertulis, Joko Susilo. Mobilnya sebuah MPV hitam dengan plat nomor B1XXX. Lokasinya hanya berjarak 5 menit dari apartemenku. Syukurlah, gumamku lega. Aku segera turun ke lobi apartemen. Petugas keamanan yang berjaga malam itu tampak terkejut melihatku keluar di jam seperti ini dengan pakaian rapi. Selamat pagi, Bu Sari. Mau keluar? Hujannya deras sekali loh. Bu, sapa Pak Asep, satpam yang sudah lama bekerja di sini. Iya, Pak Asep. Ada urusan mendadak sekali. Suami saya ada barang penting yang tertinggal, saya harus menyusul ke bandara. Jawabku sambil merapatkan jaket karena angin dingin yang menerobos masuk ke area lobi. Oh begitu. Hati-hati ya, Bu. Jalanan licin dan sepi jam segini. Kalau bukan urusan penting sekali, sebaiknya jangan keluar sendirian, nasihat Pak Asep dengan nada khawatir yang tulus. Iya, Pak. Terima kasih. Taksi saya sudah dekat kok. Kataku mencoba menenangkannya, sekaligus menenangkan diriku sendiri. Tak lama kemudian, sebuah MPV hitam menembus tirai hujan dan berhenti tepat di depan lobi. Aku melihat plat nomornya. Cocok. Aku bergegas berlari kecil menembus tempias air hujan dan membuka pintu belakang mobil. Begitu aku masuk dan menutup pintu, suasana di dalam mobil terasa sangat berbeda dengan dinginnya udara di luar. Mobil itu bersih, berbau pewangi jeruk yang samar, dan AC-nya menyala cukup kencang. Malam, Pak. Ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya. Tolong agak cepat ya Pak. Tapi tetap hati-hati. Saya sedang mengejar waktu. Kataku sambil meletakkan tas di pangkuan, masih berusaha mengatur napas yang sedikit memburu karena kepanikan tadi. Sopir itu, seorang pria parubaya yang mengenakan topi baseball dan masker kain berwarna gelap, hanya mengangguk pelan tanpa menoleh ke belakang. Dia melihatku sekilas lewat spion tengah. Matanya yang terlihat di atas masker tampak lelah dan ada sorot lain yang sulit kujelaskan. Sorot mata yang waspada. Baik, Bu, jawabnya singkat dengan suara yang agak serak dan berat. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan area apartemen mewahku, menembus jalanan Jakarta yang basah kuyup dan lengang, menuju jalan tol yang akan membawa kami ke bandara. Aku tidak tahu bahwa keputusan impulsifku untuk menyusul Riko malam itu akan membawaku pada perjalanan paling menakutkan dalam hidupku, membuka tabir gelap yang selama ini menutupi rumah tanggaku yang terlihat sempurna.
Hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda saat mobil MPV hitam yang kutumpangi memasuki gerbang tol dalam kota. Wiper kaca depan bergerak dengan kecepatan maksimal, berjuang menyapu air yang terus-menerus mengguyur, menciptakan suara ritmis yang membius namun juga membuat gelisah. Di luar jendela, lampu-lampu jalan tol tampak buram, berpendar seperti noda cahaya kuning yang tersapu air. Aku duduk di kursi belakang sebelah kiri, memeluk tasku erat-erat. Di dalamnya, dompet Riko terasa seperti batu panas yang membebani pikiranku. Aku kembali mencoba mengecek ponselku. Belum ada balasan dari Riko. Pesan WhatsAppku masih centang 1. Mungkin dia sudah di dalam pesawat dan diminta mematikan ponsel? Tapi ini masih terlalu awal untuk boarding. Harusnya dia masih di area check-in atau imigrasi. Kecemasan mulai merayap, bukan hanya soal Riko, tapi juga soal suasana di dalam mobil ini. Sejak kami berangkat 10 menit yang lalu, Pak Joko, sang sopir, sama sekali tidak mengajakku bicara. Dia hanya diam terpaku menatap jalanan di depan. Memang, tidak semua sopir taksi online suka mengobrol, dan aku pun biasanya lebih suka suasana tenang. Tapi diamnya Pak Joko terasa berbeda. Ada ketegangan yang kental menguar dari sosoknya. Aku memperhatikannya lewat pantulan di spion tengah. Postur tubuhnya kaku, kedua tangannya mencengkeram setir kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah matanya. Setiap beberapa detik sekali, dia akan melirik ke spion tengah, menatap lurus ke arahku, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke jalan atau ke spion samping. Tatapan itu bukan tatapan sopir yang sekadar memastikan kenyamanan penumpangnya. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang mengawasi, atau mungkin ketakutan? Kami memasuki tol Sediatmo yang mengarah ke bandara. Jalanan di sini jauh lebih sepi. Hanya ada 1-2 truk besar yang melaju lambat di jalur kiri. Selebihnya, hanya kegelapan dan hujan. Lampu penerangan jalan di ruas ini entah kenapa banyak yang mati, membuat suasana semakin suram. Aku membuka aplikasi peta di ponselku untuk memastikan rute. Waze menunjukkan garis biru lurus menuju bandara, dengan estimasi waktu tiba sekitar 30 menit lagi. Aku sedikit lega melihat rute yang benar. Hujannya awet ya, Pak, ujarku, mencoba memecah keheningan yang semakin menekan dada. Aku butuh mendengar suaranya, sekadar untuk memastikan bahwa dia adalah orang normal dan tidak ada niat jahat. Pak Joko tidak langsung menjawab. Dia kembali menatapku lewat spion tengah, kali ini sedikit lebih lama, sebelum akhirnya bergumam pelan. Iya, Bu. Hati-hati, jalanan licin. Suaranya terdengar berat dan bergetar. Ada logat Jawa yang kental dalam ucapannya yang singkat itu. Jawaban yang aneh. Kenapa dia yang menyuruhku berhati-hati? Bukankah dia yang sedang menyetir? Rasa curiga mulai tumbuh di hatiku, menyaingi rasa khawatirku pada Riko. Aku teringat berbagai berita kriminal yang sering kubaca di media sosial, tentang kejahatan yang melibatkan taksi online. Mulai dari perampokan, pelecehan, hingga penculikan. Bulu kuduku meremang. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Sari, jangan paranoid, kataku pada diri sendiri. Mungkin bapak ini cuma sedang lelah, atau memang pembawaannya tegang kalau menyetir saat hujan deras. Mobil terus melaju. Kecepatannya konstan, tidak terlalu kencang tapi juga tidak pelan. Namun, ketegangan Pak Joko tampaknya semakin meningkat. Dia mulai sering menghela napas panjang yang terdengar berat, seolah sedang menanggung beban yang luar biasa. Dia juga beberapa kali terlihat mengusap wajahnya dengan satu tangan, seakan sedang frustrasi. Tiba-tiba, aku merasakan mobil melambat. Aku melihat ke depan. Di kejauhan, terlihat papan petunjuk besar berwarna hijau. Panah lurus mengarah ke Terminal 1, 2, 3. Panah yang berbelok ke kiri mengarah ke Kargo Pergudangan. Jantungku seakan berhenti berdetak saat melihat Pak Joko menyalakan lampu sein kiri. Pak, maaf, Pak Joko, panggilku dengan suara yang berusaha kujaga agar tetap tenang, meskipun kepanikan mulai menjalar hebat di dadaku. Kita ke Terminal 3, Pak. Itu lurus terus. Kenapa Bapak ambil kiri? Pak Joko tidak menjawab. Dia tetap memutar setir ke kiri, membawa mobil keluar dari jalur utama tol menuju jalan akses area kargo. Pak Joko, Bapak dengar saya tidak?
suaraku meninggi. Bapak salah jalan. Terminal 3 itu lurus. Tolong putar balik atau kembali ke jalur utama sekarang juga. Pak Joko masih diam 1000 bahasa. Mobil kini memasuki jalanan yang jauh lebih gelap dan sempit. Area pergudangan di jam segini sunyi senyap seperti kota mati. Hanya ada deretan gudang-gudang besar dengan pintu besi yang tertutup rapat dan kontainer-kontainer yang ditumpuk tinggi, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di bawah siraman hujan. Tidak ada kendaraan lain sama sekali. Rasa takut yang luar biasa kini menguasai seluruh tubuhku. Ini bukan sekadar salah jalan. Ini disengaja. Berita-berita kriminal yang tadi sempat kutepis kini, membanjiri pikiranku dengan detail yang mengerikan. Aku akan diculik. Aku akan dirampok. Atau lebih buruk lagi. Tanganku dengan panik meraba gagang pintu mobil di sampingku. Aku menariknya kuat-kuat. Terkunci. Aku mencoba lagi, menariknya berulang kali dengan putus asa. Pintu itu tidak bergeming. Kunci central lock, diaktifkan, dan kemungkinan besar fitur child lock di pintu belakang juga sudah dipasang, sehingga pintu tidak bisa dibuka dari dalam. Pak, buka pintunya. Saya mau turun. Bapak mau bawa saya kemana? Teriakku histeris, tak peduli lagi soal sopan santun. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku menggedor kaca jendela di sampingku, berharap ada keajaiban, ada orang yang lewat dan melihatku. Tapi di luar sana hanya ada kegelapan dan hujan. Pak Joko akhirnya bersuara. Tapi bukan jawaban yang kuharapkan. Dia bergumam sendiri dengan suara yang bergetar hebat, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, atau mungkin sedang berdoa. Duh Gusti, nyun pangaputen, kulo kepeksa, kulo kepeksa. Ya Tuhan, mohon ampun, saya terpaksa. Kata-katanya membuat darahku membeku. Terpaksa? Terpaksa melakukan apa? Apa artinya dia disuruh seseorang untuk melakukan ini padaku? Mobil terus melaju semakin dalam ke area pergudangan yang sunyi. Pikiranku kacau balau. Aku teringat pada almarhum ayah. Ayah yang selalu melindungiku bak putri raja. Ayah, tolong Sari, jerit batinku. Aku teringat pada Riko. Mas Riko, kamu di mana? Istrimu sedang dalam bahaya besar. Kenapa kamu tidak bisa dihubungi di saat seperti ini? Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar. Aku harus menelepon polisi, atau siapapun. Aku menekan tombol darurat 112. Panggilan tersambung. Halo, darurat polisi, ada yang bisa dibantu? Suara operator di ujung sana terdengar. Belum sempat aku menjawab, mobil tiba-tiba mengerem mendadak di sebuah area terbuka yang dikelilingi tumpukan kontainer kosong. Tempat itu benar-benar tersembunyi dari jalan utama. Guncangan akibat rem mendadak membuat ponselku terlepas dari genggaman dan jatuh ke kolong jok depan. Ah, pekiku. Aku membungkuk, berusaha meraba-raba di kegelapan kolong kursi untuk mencari ponselku yang merupakan satu-satunya harapanku. Di saat yang bersamaan, aku mendengar suara, klik, yang keras dari arah pintu pengemudi. Pak Joko telah membuka kunci pintunya sendiri. Dia mematikan mesin mobil. Suara deru mesin dan AC mati seketika, menyisakan suara hujan yang menghantam atap mobil dengan lebih keras, seolah mengepung kami. Aku masih meraba-raba mencari ponsel saat aku mendengar Pak Joko menarik napas panjang dan dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang sangat berat. Dia berbalik badan menghadap ke arahku. Dalam kegelapan kabin mobil, aku bisa melihat matanya yang menatapku. Kali ini bukan lagi tatapan takut atau waspada. Itu adalah tatapan yang penuh dengan rasa bersalah yang mendalam, namun juga ada ketegasan yang aneh di sana. Neng Sari, panggilnya. Suaranya berubah. Logat Jawanya terdengar lebih kental, dan nada bicaranya bukan lagi seperti seorang sopir taksi online kepada penumpangnya, melainkan seperti seseorang yang sudah mengenalku lama. Dan panggilan, Neng, itu hanya orang-orang kepercayaan almarhum ayah di rumah dulu yang memanggilku dengan sebutan itu. Jantungku berhenti berdetak untuk sekian detik. Siapa sebenarnya orang ini? Dan apa yang akan dia lakukan padaku di tempat terpencil ini? Suasana di dalam kabin mobil yang mesinnya baru saja dimatikan itu terasa begitu menyesakan, seolah oksigen tersedot keluar secara paksa. Hanya suara hujan yang menghantam atap logam di atas kepala kami yang mengisi keheningan yang mematikan itu.
Aku masih membungkuk, jari-jariku yang gemetar meraba-raba karpet mobil yang kasar di bawah jok depan, berusaha mati-matian menemukan ponselku. Itu adalah satu-satunya tali penyelamatku. Tanpa benda pipi itu, aku hanyalah seorang wanita tak berdaya yang terjebak di tengah area pergudangan, antah berantah bersama seorang pria asing yang perilakunya semakin tidak masuk akal. "Neng, tolong dengarkan Bapak." Suara Pak Joko kembali terdengar. Kali ini nadanya tidak lagi seperti sopir taksi yang melayani penumpang, melainkan penuh dengan tekanan dan urgensi yang aneh. Aku mengabaikannya. Rasa takut telah mengambil alih seluruh sistem sarafku. Akhirnya, ujung jariku menyentuh permukaan dingin layar ponsel. "Dapat?" pekiku dalam hati. Aku segera menyambar benda itu dan menegakkan tubuh kembali ke sandaran kursi. Namun, harapanku hancur seketika saat melihat layar ponsel yang gelap gulita. Ponsel itu mati total. Mungkin benturan saat jatuh tadi membuat baterainya yang memang sudah lemah menjadi longgar, atau sistemnya mengalami kerusakan. Aku menekan tombol power berkali-kali dengan panik, air mata mulai menetes membasahi pipi. "Nyala, ayo nyala," bisikku histeris. Layar itu tetap hitam pekat. Aku mendongak, menatap punggung Pak Joko dengan nyalang. Pria itu masih memunggungiku, matanya terpaku ke arah spion tengah, mengawasiku, lalu beralih menatap kegelapan di luar jendela depan dengan kewaspadaan tingkat tinggi. "Buka pintunya. Saya mau keluar," teriakku, suaraku pecah oleh isak tangis yang tak tertahankan. Aku kembali menarik gagang pintu sekuat tenaga, mengguncang-guncangkannya dengan brutal hingga tanganku terasa sakit. "Bapak mau apa bawa saya ke sini? Saya punya uang. Kalau Bapak mau merampok saya, ambil tas ini. Ambil semuanya, tapi biarkan saya pergi." Aku melemparkan tas tanganku ke jok depan dengan kasar. Dompet Riko, dompetku, semuanya ada di sana. Aku tidak peduli lagi dengan harta benda. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin kembali ke apartemenku yang hangat. Aku menyesal. Sungguh, aku menyesal telah sok menjadi pahlawan menyusul Riko malam-malam begini. Pak Joko tidak menyentuh tas itu sama sekali. Dia malah menoleh sedikit, separuh wajahnya tertimpa bayangan pilar beton di luar sana. "Jangan keluar, Neng. Demi Allah, jangan keluar," bentaknya tiba-tiba. Suaranya menggelegar di dalam kabin yang sempit, membuatku terlonjak kaget hingga punggungku menabrak sandaran kursi. Ini pertama kalinya dia membentak. Namun, anehnya, bentakan itu tidak terdengar seperti ancaman seorang penjahat yang ingin menyakiti korbannya. Itu terdengar seperti teriakan seorang ayah yang melarang anaknya berlari ke tengah jalan raya yang ramai. Ada ketakutan yang nyata dalam suaranya. Ketakutan untukku, bukan terhadapku. "Percaya sama Bapak. Tunggu 5 menit. Cuma 5 menit," lanjutnya dengan napas memburu. Matanya melotot, menatapku tajam lewat spion tengah, seolah memohon agar aku tidak melakukan hal bodoh. "Kalau Neng keluar sekarang, tamat riwayat kita." 5 menit untuk apa? Balasku menjerit, tak kalah keras. "Siapa Bapak sebenarnya?" "SSDTD." Pak Joko menempelkan jari telunjuk ke bibirnya yang tertutup masker, memberi isyarat agar aku diam. Dia mematikan lampu kabin yang sempat menyala redup, membuat kami benar-benar tenggelam dalam kegelapan total. Kini, satu-satunya cahaya berasal dari lampu sorot jarak jauh, sebuah gudang tua yang letaknya sekitar 50 meter di depan kami. Cahaya itu remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari mengerikan di antara tumpukan kontainer dan ilalang tinggi yang tumbuh liar di tepi jalan beton. Aku meringkuk di sudut kursi, memeluk lutut. Tubuhku menggigil hebat, bukan karena dinginnya AC yang sudah mati, tapi karena teror yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Detik demi detik berlalu dengan penyiksaan yang lambat. Setiap suara tetes hujan terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam kotak, menunggu predator datang memangsa. 1 menit berlalu. Mataku liar menyapu sekeliling. Di luar sana, di antara celah-celah tumpukan palet kayu bekas dan dram-dram minyak berkarat, aku merasa melihat pergerakan. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengintai. Apakah itu komplotan Pak Joko? Apakah mereka sedang menunggu aba-aba untuk menyerbu mobil ini dan menghabisiku? Pikiranku melayang ke berbagai skenario terburuk. Mayat wanita ditemukan di area pergudangan.
Istri pengusaha hilang tanpa jejak. Judul-judul berita itu berputar di kepalaku. 2 menit. Pak Joko tampak semakin gelisah. Tangannya meraba ke bawah jok pengemudi, dan aku melihat kilatan logam. Dia mengeluarkan sebuah kunci roda besi. Ya Tuhan, dia bersenjata. Napasku tercekat. Aku semakin memojokkan diri ke pintu yang terkunci, berharap bisa menembus besi dan kaca itu untuk lari. Namun, alih-alih berbalik menyerangku, Pak Joko menggenggam kunci roda itu dengan posisi siaga menghadap ke jendela depan dan sampingnya sendiri. Dia seperti sedang bersiap menghadapi serangan dari luar. 3 menit. Itu dia. Desis Pak Joko sangat pelan, hampir tak terdengar. Aku mengikuti arah pandangannya. Di balik sebuah tiang beton besar, sekitar 10 meter dari posisi mobil kami berhenti, sesosok bayangan hitam bergerak memisahkan diri dari kegelapan. Sosok itu mengenakan jas hujan ponco berwarna gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tidak terlihat, tertutup tudung kepala yang lebar. Orang itu berjalan perlahan mendekati mobil kami. Langkahnya tenang, terukur, dan mengerikan. Dia tidak terburu-buru, seolah yakin mangsanya tidak bisa lari kemana-mana. Di tangan kanannya, dia memegang sesuatu. Bukan pistol, bukan pisau besar. Benda itu kecil, berkilau samar tertimpa bias cahaya lampu gudang. Sebuah suntikan. Darahku serasa berhenti mengalir. Mataku membelalak ngeri. Suntikan? Untuk apa? Bius? Racun? Bapak itu siapa? Cicitku, suaranya nyaris hilang di tenggorokan. Rasa takutku pada Pak Joko tiba-tiba bergeser menjadi rasa takut pada sosok di luar sana. Instingku mengatakan bahwa ancaman yang sebenarnya ada di luar mobil ini, bukan di dalam. Jangan bergerak. Perintah Pak Joko tegas tanpa menoleh. Dia mencengkeram kunci roda itu makin erat. Sosok berjas hujan itu semakin dekat. Dia kini hanya berjarak 5 langkah dari pintu belakang tempatku duduk. Aku bisa melihat air hujan menetes dari ujung tudung kepalanya. Dia mengangkat tangannya yang memegang suntikan, seolah bersiap mengetuk kaca jendelaku, atau mungkin memecahkannya. Aku menahan napas, menutup mata rapat-rapat, bersiap menjerit sekuat tenaga. 4 menit. Tiba-tiba, kegelapan di sekitar kami pecah seketika. Wiu-wiu-wiu. Sirine yang memekakan telinga meraung membelah malam yang sunyi. Bersamaan dengan itu, lampu sorot yang sangat terang menyilaukan mata menyorot dari 3 arah berbeda, mengurung mobil kami dan sosok misterius itu. Jangan bergerak. Kepolisian. Suara teriakan lantang terdengar dari pengeras suara, beradu dengan suara hujan. 3 mobil kijang polisi muncul entah dari mana, melaju kencang dan memblokade jalan keluar, mengepung kami dalam formasi segitiga yang rapat. Pintu-pintu mobil itu terbuka serentak, dan puluhan petugas berseragam rompi anti peluru serta pakaian preman berhamburan keluar dengan senjata laras panjang teracung. Sosok berjas hujan itu terkejut bukan main. Dia sempat mematung sejenak, bingung dengan serbuan cahaya yang tiba-tiba. Dia mencoba berbalik untuk lari ke arah celah di antara kontainer, tapi terlambat. 2 orang petugas berpakaian preman, tim buser, sudah lebih dulu melompat dan menerjangnya. Tiarap, tiarap. Aku mendengar suara benturan tubuh yang keras saat sosok itu dibanting ke aspal basah yang berlumpur. Suntikan di tangannya terlempar jauh, menggelinding ke dekat ban mobil kami. Tangan di belakang. Jangan melawan. Aku membuka mata perlahan, masih dengan tubuh gemetar hebat. Cahaya lampu strobo biru dan merah berputar-putar liar, memantul di genangan air, menciptakan suasana chaos yang surrealis. Aku melihat sosok misterius itu kini tertelungkup di tanah, kedua tangannya ditekuk paksa ke belakang punggung dan diborgol oleh petugas. Dia meronta-ronta, tapi tidak berdaya melawan kekuatan para petugas yang terlatih. Di dalam mobil, Pak Joko menghela napas panjang yang terdengar seperti beban bertonton baru saja diangkat dari dadanya. Bahunya yang tadi tegang kini merosot lemas. Dia meletakkan kunci roda itu kembali ke lantai mobil, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi agar terlihat oleh polisi di luar, tanda bahwa dia tidak bersenjata dan kooperatif. Seorang polisi berpangkat perwira mengetuk kaca jendela pengemudi dengan sopan namun tegas. Pak Joko membuka kaca jendelanya perlahan. "Aman, Pak Joko?" tanya polisi itu. "Aman, Komandan. Target sudah diamankan."
Neng Sari aman di belakang, jawab Pak Joko dengan suara yang terdengar sangat lega, meskipun masih serak. Polisi itu mengangguk, lalu beralih ke kaca jendela belakang, tempat aku duduk terpaku dengan wajah pucat pasi. Dia menyinari wajahku dengan senter, tapi tidak menyorot langsung ke mata. Ibu Sari, mohon tenang, Bu. Ibu sudah aman sekarang. Kami dari kepolisian. Tolong buka kuncinya, kami akan evakuasi ibu. Tanganku masih terlalu gemetar untuk bergerak. Otakku belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Semuanya terlalu cepat. Dari ketakutan akan diculik sopir taksi, tiba-tiba berubah menjadi adegan penyergapan kriminal tingkat tinggi. Aku menatap Pak Joko, meminta penjelasan lewat tatapan mataku yang bingung. Pak Joko menoleh ke belakang. Kali ini dia menurunkan masker kain yang sejak tadi menutupi separuh wajahnya. Wajahnya terlihat tua, penuh kerutan lelah, namun ada senyum kebapakan yang tulus di sana. Senyum yang terasa familiar. Buka kuncinya, Neng. Sudah selesai. Neng sudah selamat, katanya lembut. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menekan tombol kunci pintu. Pintu mobil terbuka dari luar oleh polisi. Udara dingin dan butiran air hujan langsung menerpa wajahku, menyadarkanku bahwa ini semua nyata. Bukan mimpi buruk. Aku ditarik keluar perlahan, dipayungi oleh seorang petugas, dan dibawa menjauh dari mobil itu. Saat aku melangkah, mataku tertuju pada suntikan yang tergeletak di tanah, kini dikelilingi garis polisi kuning yang baru saja hendak dipasang. Cairan bening di dalamnya tampak mengerikan. Jika saja polisi terlambat 1 menit, jika saja Pak Joko tidak mengunci pintu, benda itu mungkin sudah menancap di leherku. Kakiku lemas seketika. Dunia di sekelilingku berputar, dan semuanya menjadi gelap. Aku tersadar beberapa saat kemudian di dalam salah satu mobil polisi. Seseorang telah memberiku air mineral hangat dan menyelimuti bahuku dengan jaket tebal kepolisian. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan gerimis halus yang membasahi area pergudangan yang kini terang benderang oleh lampu sorot petugas. Di hadapanku, duduk Pak Joko. Dia sedang dimintai keterangan oleh seorang petugas reserse yang mencatat di buku kecil. Melihatku sudah sadar, Pak Joko segera meminta izin pada petugas itu dan menghampiriku. Dia berjongkok di dekat pintu mobil tempatku duduk, mensejajarkan tingginya denganku. Wajah itu, kini setelah aku melihatnya dengan jelas di bawah penerangan yang cukup dan tanpa masker, memori masa kecilku perlahan bangkit. Guratan di sekitar matanya, bentuk hidungnya, dan cara dia menatapku dengan penuh hormat namun sayang. Pak Joko. Gumamku pelan, mencoba mengingat-ingat. Bapak dulu sering mengantar saya sekolah waktu SD, kan? Yang suka membelikan saya es potong diam-diam kalau ayah tidak lihat. Mata tua itu berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan, sebuah senyum haru terbit di bibirnya. Inggih, Neng Sari. Syukurlah Neng masih ingat sama Bapak. Saya Joko Susilo. Dulu saya kepala keamanan sekaligus ajudan pribadi almarhum Bapak Handoko, ayah Neng Sari. Air mataku menetes lagi. Ingatan tentang ayah menyeruak. Pak Joko adalah orang kepercayaan ayah yang tiba-tiba menghilang alias pensiun dini, beberapa bulan sebelum ayah meninggal. Aku tidak pernah tahu alasannya. Kenapa Bapak ada di sini? Kenapa jadi sopir taksi? Dan apa maksud semua kejadian tadi? Pak, tanyaku bertubi-tubi. Rasa bingung masih menguasai benakku. Pak Joko menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. Dia menoleh sekilas ke arah mobil tahanan tempat sosok berjas hujan tadi diamankan. Ini cerita panjang, Neng. Tapi Neng harus tahu semuanya sekarang. Malam ini, Neng nyaris kehilangan nyawa. Maksud Bapak? Sebelum Bapak Handoko meninggal, beliau memanggil saya. Bapak Handoko punya firasat buruk tentang suami Neng, Nak Riko. Ayah Neng tidak pernah percaya sepenuhnya pada dia. Bapak Handoko bilang, mata Riko itu mata orang yang serakah dan pandai bersandiwara. Pak Joko memulai ceritanya dengan suara berat. Bapak Handoko meminta saya untuk pergi dari rumah, pura-pura pensiun. Tapi sebenarnya beliau memberi saya tugas khusus, mengawasi Neng Sari dan Riko dari jauh. Menjadi bayangan yang tidak terlihat. Aku terdiam, mencerna kata-kata itu. Ayah memang sempat menentang hubunganku dengan Riko di awal, tapi akhirnya merestui. Ternyata, restu itu hanyalah kedok.
Dan ayah masih curiga sampai akhir hayatnya? Selama 2 tahun ini, saya bekerja sebagai sopir taksi online supaya bisa bergerak bebas memantau Neng. Saya sering mangkal di dekat kantor Riko, di dekat apartemen Neng. Dan firasat ayah Neng benar, lanjut Pak Joko. Nada suaranya berubah menjadi geram tertahan. Riko, dia bukan pebisnis sukses seperti yang Neng kira. Bisnisnya hancur, Neng. Dia kecanduan judi online slot dan saham gorengan. Utangnya miliaran. Dia dikejar-kejar rentenir kelas kakap. Itu tidak mungkin. Sangkalku lemah. Riko selalu bilang bisnisnya lancar. Kami tidak pernah kekurangan uang. Itu uang Neng. Uang warisan ayah yang dikelola dia. Dia menggerogotinya pelan-pelan. Tapi sekarang sudah habis, Neng. Dan dia butuh uang besar, cepat, untuk melunasi utang judinya sebelum dia dibunuh oleh penagih utang. Pak Joko menatapku lekat-lekat, seolah ingin menyalurkan kekuatan agar aku siap mendengar kalimat selanjutnya. Neng, dompet yang tertinggal di sofa itu bukan ketidaksengajaan. Mataku membelalak. Apa? Itu umpan, Neng. Suara Pak Joko bergetar karena emosi. Saya menyadap pembicaraan Riko dengan seseorang di telepon kemarin siang. Riko sengaja meninggalkan dompet utamanya. Dia tahu Neng Sari adalah istri yang sangat perhatian. Dia tahu Neng pasti akan panik dan berusaha menyusul ke bandara malam-malam, sendirian. Dadaku terasa sesak, seolah dihimpit batu besar. Napasku memburu. Tidak mungkin suamiku sejahat itu. Rencananya adalah membuat Neng keluar rumah dini hari. Orang yang tadi ditangkap polisi, itu pembunuh bayaran yang disewa Riko. Skenarionya, Neng akan memesan taksi online. Riko sudah mengatur agar taksi yang datang adalah komplotannya, atau jika taksi biasa, orang itu akan mencegat di jalan sepi menuju bandara dengan modus begal atau kecelakaan. Pak Joko menunduk, meremas tangannya sendiri. Tapi Gusti Allah masih sayang sama Neng. Saat Neng memesan taksi tadi, aplikasi itu masuk ke ponsel saya karena saya memang selalu siaga di sekitar apartemen setiap malam sejak saya dengar rencana itu. Begitu orderan masuk, saya langsung ambil. Saya yang jemput Neng. Saya sengaja membawa Neng berbelok ke area kargo ini, karena saya tahu orang suruhan itu sudah membuntuti kita sejak keluar tol. Mobil sedan hitam di belakang kita tadi, itu dia. Saya berbelok ke sini untuk memancing dia ke tempat yang sudah dikepung polisi. Saya sudah lapor ke Pak Komandan Buser yang dulu kenalan baik ayah Neng sejak sore tadi. Jadi, suntikan itu bius dosis tinggi, Neng. Rencananya, Neng akan dibuat seolah-olah tewas karena perampokan sadis. Setelah Neng tiada, Riko akan mencairkan polis asuransi jiwa atas nama Neng yang nilainya puluhan miliar. Polis yang baru dia buat bulan lalu tanpa sepengetahuan Neng, dengan memalsukan tanda tangan Neng. Duniaku runtuh detik itu juga. Langit-langit mobil polisi terasa berputar. Perutku mual. Segala memori indah bersama Riko, sarapan pagi bersama, liburan romantis, janji-janji manisnya, semuanya berputar di kepalaku, lalu pecah berkeping-keping menjadi serpihan kaca tajam yang menusuk hati. Laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang memelukku saat aku sedih teringat mendiang ibu dan ayah, ternyata adalah monster yang merencanakan kematianku demi uang judi. Dompet itu, kecupan terburu-burunya di keningku tadi, itu adalah kecupan perpisahan untuk mayat. Dia tidak panik karena terlambat ke bandara, dia panik karena takut rencananya gagal. Dia di mana sekarang? Tanyaku lirih, air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi. Rasa sakit dikhianati jauh lebih perih daripada rasa takut akan kematian. Komandan polisi yang tadi mendekat. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Pak Joko, lalu Pak Joko menyerahkannya padaku. Ini bukti tambahan yang dikumpulkan oleh detektif swasta yang saya sewa pakai uang tabungan pensiun saya. Neng, kata Pak Joko. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto-foto. Foto Riko di bandara. Tapi bukan di gate keberangkatan menuju Singapura. Di foto itu, Riko sedang tertawa lebar, merangkul pinggang seorang wanita. Mereka terlihat sangat mesra, seperti pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Wanita itu mengenakan topi lebar dan kacamata hitam, tapi aku sangat mengenali postur tubuhnya, tas Hermes yang dijinjingnya, dan tahi lalat kecil di lehernya. Nadia.
Sahabatku sejak kuliah. Teman sosialitaku. Orang yang selalu mendengarkan curhatku tentang rumah tangga. Orang yang minggu lalu baru saja makan malam bersama kami di apartemen, dan memuji betapa serasinya aku dan Riko. Mereka tidak ke Singapura, Bu Sari, kata komandan polisi itu dengan nada prihatin. Tiket mereka ke Bali. Penerbangan pertama jam 5 pagi nanti. Mereka berencana merayakan kematian ibu di sana sambil menunggu kabar, berita duka, dari Jakarta. Aku menatap foto itu lekat-lekat. Wajah Riko yang tersenyum. Wajah Nadia yang tertawa. Dan bayangan suntikan bius serta mayatku yang seharusnya tergeletak di aspal dingin malam ini. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah. Kesedihan dan ketidakpercayaan itu memadat, mengeras, dan membeku menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dendam. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak akan menangis lagi untuk lelaki bajingan itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku adalah putri Pak Handoko. Ayahku tidak membesarkanku untuk menjadi korban yang cengeng. Dia menugaskan Pak Joko untuk melindungiku agar aku bisa bertahan, dan aku akan menggunakan kesempatan hidup kedua ini untuk membalas mereka. Aku mendongak menatap Pak Joko dan komandan polisi. Mataku yang sembab kini menyala dengan tekad baru. Pak Joko, panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar. Datar dan dingin. Ya, Neng? Jangan tangkap Riko dulu, kataku tegas. Pak Joko dan komandan polisi saling berpandangan, bingung. Maksud ibu? Tanya polisi itu. Kami punya cukup bukti percobaan pembunuhan berencana. Pelaku eksekutor sudah bernyanyi, mengakui siapa yang menyuruhnya. Jangan tangkap dia di bandara sekarang. Ulangku. Aku meremas foto Riko dan Nadia di tanganku hingga lecek. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Dia tidak akan merasakan sakitnya kehilangan segalanya jika ditangkap sekarang. Dia hanya akan merasa sial. Saya ingin dia merasa dia sudah menang. Lanjutku, bibirku menyunggingkan senyum getir yang mengerikan. Saya ingin dia terbang setinggi-tingginya, membayangkan uang miliaran itu di tangannya, sebelum saya hempaskan dia ke dasar neraka. Saya mau bermain sebentar. Pak, boleh, kan? Komandan polisi itu tampak ragu, tapi kemudian dia melihat sorot mata Pak Joko yang mengangguk pelan, seolah memberi jaminan. Baik, Bu. Selama ibu dalam pengawasan kami dan tidak membahayakan nyawa, kami bisa mengatur skenarionya. Apa rencana ibu? Aku menarik napas dalam, membiarkan udara dingin malam mengisi paru-paruku, membersihkan sisa-sisa kepanikan. Pak Joko, kataku, antar saya pulang ke apartemen sekarang. Lewat jalan belakang agar tidak ada CCTV gedung yang merekam kepulangan kita. Dan tolong, siapkan pengacara terbaik ayah besok pagi. Aku menatap layar ponselku yang mati. Riko pasti sedang menunggu kabar kematianku. Baiklah, sayang. Kamu akan mendapatkan kabar dariku. Tapi bukan kabar yang kamu harapkan. Kita mulai sandiwaranya, bisikku pada kegelapan malam yang perlahan mulai berganti dengan fajar. Fajar yang akan menyinari awal kehancuran suamiku. Perjalanan pulang dari area pergudangan menuju apartemen terasa seperti perjalanan melintasi dua dimensi kehidupan yang berbeda. 1 jam yang lalu, aku adalah seorang istri yang panik, bodoh, dan naif yang rela menerobos badai demi dompet suami. Sekarang, saat mobil polisi tanpa sirine yang dikemudikan oleh rekan Pak Joko meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai menyisakan gerimis, aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Aku duduk di kursi belakang, bersandar pada bahu jaket kulitku yang lembab. Pak Joko duduk di depan, sesekali melirikku lewat spion dengan tatapan protektif yang tak pernah luntur. Di tanganku, aku menggenggam ponsel pintar baru milik kepolisian yang dipinjamkan sementara, karena ponselku rusak, berisi salinan semua data digital yang disedot dari ponsel si eksekutor bayaran dan hasil sadapan tim siber terhadap nomor Riko. Kita lewat jalur belakang. Bu, ujar petugas yang menyetir, memecah keheningan. Tim kami sudah berkoordinasi dengan kepala keamanan gedung apartemen ibu. CCTV lobi dan lift barang akan dimatikan selama 5 menit saat kita masuk. Riko tidak boleh tahu ibu sudah pulang, dan dia tidak boleh tahu ibu dikawal polisi. Aku hanya mengangguk pelan. Rasa lelah fisik mulai menghantam, tapi adrenalin kebencian membuat mataku tetap nyalang. Sesampainya di basement apartemen,
suasana sunyi. Kami bergerak cepat. Aku, Pak Joko, dan 2 petugas berpakaian preman masuk ke lift barang. Bau besi dan oli di dalam lift itu terasa lebih jujur daripada wangi parfum mahal di lift utama yang biasa kugunakan bersama Riko. Ketika pintu unit apartemenku terbuka, kehampaan langsung menyergap. Apartemen ini masih sama seperti saat kutinggalkan beberapa jam lalu. Lampu ruang tengah yang redup, sisa gelas air minum Riko di meja, dan, astaga, dompet itu. Dompet sialan yang menjadi umpan kematianku masih tergeletak manis di sofa, seolah mengejek kebodohanku. Aku berjalan mendekati sofa itu. Kakiku terasa berat. Aku memungut dompet kulit coklat itu. Baunya masih menyisakan aroma kolon maskulin yang biasa dipakai Riko. Dulu, aroma ini membuatku merasa aman. Sekarang, aroma ini membuat perutku mual ingin muntah. Ibu istirahat dulu, saran Pak Joko lembut. Dia berdiri di dekat pintu masuk, berjaga. Para polisi lain mulai memasang alat penyadap tambahan dan kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan, bekerja dalam diam dan efisien. Saya tidak bisa tidur, Pak, jawabku serak. Aku berjalan ke meja makan, meletakkan amplop coklat tebal yang diberikan polisi tadi. Amplop berisi, kebenaran, tentang hidupku. Aku duduk, menuangkan air putih dari teko ke gelas dengan tangan gemetar, lalu mulai membuka lembar demi lembar dokumen itu. Rasanya seperti menguliti luka yang belum kering. Fakta pertama, utang. Mataku membelalak melihat deretan angka 0 di laporan keuangan rahasia Riko. Utang kartu kredit, 500 juta. Pinjaman online ilegal, 2 miliar. Utang kepada bandar judi bola dan slot, 15 miliar. Totalnya hampir 20 miliar rupiah. Semua aset perusahaan Riko sudah digadaikan. Bahkan sertifikat apartemen tempat kami tinggal ini, yang kutahu adalah hadiah pernikahan dari ayah dan sudah balik nama atas namaku. Ternyata sudah dia palsukan surat kuasanya untuk dijaminkan ke rentenir kelas kakap. Bajingan, desisku. Air mataku menetes. Bukan karena sedih kehilangan harta, tapi karena betapa rapinya dia membohongiku. Setiap pagi dia pamit, kerja, dengan setelan jas rapi, ternyata dia pergi ke rumah judi atau hotel untuk bersembunyi dari penagih utang. Fakta kedua, Nadia. Ini yang paling menyakitkan. Aku membuka bundel foto berikutnya. Foto-foto hasil jepretan paparazi sewaan Pak Joko selama sebulan terakhir. Ada foto Riko dan Nadia makan malam romantis di sebuah restoran fine dining di Senopati. Saat itu Riko bilang padaku dia lembur rapat anggaran. Ada foto mereka berdua keluar dari toko perhiasan. Nadia tersenyum lebar sambil memamerkan kalung berlian. Kalung yang sama persis dengan yang Nadia pakai saat kami arisan minggu lalu. Waktu itu dia bilang, ini hadiah dari pacar baru gue, Sar. Dia pengusaha sukses, tapi masih rahasia. Aku tertawa getir. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku sendiri. Pacar baru, gumamku. Ternyata pacar barumu adalah suamiku, Nat. Dan berlian itu dibeli pakai uang warisan ayahku. Aku ingat betapa seringnya aku curhat pada Nadia tentang Riko yang belakangan sering uring-uringan. Nadia dengan wajah simpatiknya selalu berkata, sabar ya, Sar. Riko mungkin lagi stres banget sama bisnisnya. Lo harus jadi istri yang lebih suportif. Jangan banyak nuntut. Nasihat-nasihat itu ternyata racun. Dia memintaku untuk diam dan tunduk supaya mereka bisa leluasa menggerogoti hartaku. Nadia, sahabat yang kukenal sejak ospek kuliah, yang menangis bersamaku saat ayah meninggal, ternyata adalah ular berbisa yang melilit leherku. Neng. Pak Joko mendekat, meletakkan secangkir teh hangat di depanku. Jangan terlalu disesali. Orang jahat pasti akan kena batunya. Aku menatap Pak Joko. Wajah tuanya terlihat lelah. Pak, kenapa Bapak tidak bilang dari dulu? Saya tidak punya bukti kuat, Neng. Kalau saya bicara tanpa bukti, Riko pasti akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang saya sopir tua yang gila atau iri hati. Neng pasti lebih percaya suami Neng daripada saya. Itu risiko yang tidak berani saya ambil. Saya harus menunggu sampai dia melakukan kesalahan fatal, dan malam ini adalah puncaknya. Aku mengangguk, membenarkan logikanya. Cintaku pada Riko memang membutakan segalanya. Jika Pak Joko memberitahuku kemarin sore, mungkin aku malah akan memecatnya.
Aku kembali fokus ke dokumen di meja. Ada transkrip percakapan WhatsApp antara Riko dan Nadia 2 hari lalu. Riko, si bego itu makin manja. Gue muak lihat mukanya di rumah. Pengen cepet-cepet kelar urusannya. Nadia, sabar dong, sayang. Ingat 50M dari asuransi. Abis, kejadian, malam Jumat, kita bisa bebas. Lo udah atur orangnya kan? Riko, udah. Rapi. Dia bakal dicegat di jalan tol pas nyusul gue. Gue bakal tinggalin dompet biar dia keluar kandang. Nadia, oke. See you in Bali. Jangan lupa booking villa yang private pool ya. Aku mau sunbathing seharian abis kita rayain status duda kamu. Dadaku sesak membaca kata, si bego. Jadi itu panggilan sayang mereka untukku? Si bego. Kemarahan yang tadi dingin kini mulai mendidih. Rasa sakit hatiku bertransformasi menjadi energi yang meledak-ledak. Aku tidak ingin sekadar memenjarakan mereka. Penjara terlalu enak untuk manusia-manusia ini. Mereka akan mendapat makan gratis dan tempat tidur. Tidak. Aku ingin menghancurkan mental mereka. Aku ingin mereka merasakan harapan yang melambung tinggi, lalu jatuh berdebam ke tanah yang keras hingga remuk. Aku mengambil spidol merah dari laci meja, lalu mencoret wajah Riko dan Nadia di foto itu dengan tanda silang besar. Pak Joko, panggilku tegas. Siap, Neng. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyiapkan akta jual beli tanah palsu? Pak Joko tersenyum tipis, seolah mengerti arah pikiranku. Pengacara ayah, Pak Haryo, sudah saya hubungi. Beliau sedang menuju ke sini. Beliau ahli dalam membuat dokumen jebakan. Dalam 2 jam, dokumen itu siap. Bagus, kataku sambil berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta yang kelabu. Sekarang jam 5 pagi. Riko dan Nadia pasti sudah mendarat di Bali. Mereka pasti sedang menunggu telepon dari eksekutor atau polisi yang mengabarkan penemuan mayatku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah itu terlihat pucat, berantakan, tapi mata itu bukan lagi mata Sari yang lemah lembut. Itu adalah mata seorang pemburu. Aku akan membiarkan mereka menunggu sedikit lebih lama dalam kecemasan, bisikku. Lalu aku akan memberi mereka kabar yang paling tidak ingin mereka dengar, bahwa aku masih hidup, dan aku punya uang yang jauh lebih banyak daripada asuransi kematianku. Aku berbalik menatap para polisi yang masih sibuk. Pak polisi, tolong pastikan si eksekutor itu tidak punya akses komunikasi keluar. Riko tidak boleh tahu rencananya gagal total. Beres, Bu. Tersangka sudah di sel isolasi. Ponselnya sudah kami matikan, jawab salah satu petugas. Aku tersenyum puas. Panggung sandiwara sudah siap. Aku akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utamanya. Dan Riko, oh suamiku sayang, kamu akan menjadi badut yang paling menyedihkan dalam pertunjukan ini. Jam dinding digital di kamar tidurku menunjukkan pukul 8 pagi. Matahari sudah mulai meninggi, menyinari sisa-sisa genangan air hujan di balkon. Aku sudah mandi, mengenakan piyama bersih, dan duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan bantal yang ditumpuk tinggi. Di pangkuanku ada nampan berisi bubur ayam yang dibuatkan Pak Joko, tapi tak sesuap pun bisa kutelan. Fokusku hanya satu, ponsel pintar di tanganku yang kini sudah aktif kembali. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena ketegangan memulai babak pertama balas dendamku. Aku tahu, di seberang sana, di Pulau Dewata, Riko pasti sedang gelisah luar biasa. Dia pasti bertanya-tanya kenapa belum ada berita heboh di televisi tentang penemuan mayat wanita di jalan tol atau area pergudangan. Kenapa si pembunuh bayaran tidak melapor? Aku menarik napas panjang, menekan ikon WhatsApp. Status Riko online. Tentu saja dia online. Dia pasti sedang memantau situasi dengan panik. Aku mulai mengetik pesan. Jari-jariku menari di atas layar, merangkai kata-kata dusta yang harus terdengar sangat alami. Mas maaf baru ngabari. Aku baru bangun. Send. Tanda centang 2 abu-abu. Sedetik kemudian, berubah menjadi biru. Cepat sekali. Indikator, typing. Muncul di bawah nama Riko. Lalu hilang. Lalu muncul lagi. Dia pasti bingung harus merespons apa.
Kecewa karena aku masih hidup? Atau lega karena dia pikir aku tidak jadi menyusulnya? Pesan balasan Riko masuk. Riko, ya ampun, sayang. Aku panik banget dari tadi nelpon kamu nggak aktif. Kamu di mana? Kamu nggak apa-apa? Dompetku gimana? Aku mendengus membaca pesan itu. Betapa palsunya. Kata-kata, panik, dan, sayang, itu terasa menjijikan. Aku membalas lagi, maaf banget mas. Semalam aku udah pesen taksi online pas nemu dompet kamu. Tapi pas nunggu di lobi, tiba-tiba kepalaku sakit banget. Migrainku kambuh parah sampai aku muntah-muntah. Aku nggak kuat berdiri. Akhirnya aku batalin taksinya dan naik lagi ke unit. Aku langsung minum obat tidur dosis tinggi dan baru bangun sekarang. Maaf ya mas, aku gagal antar dompet kamu. Kamu pasti susah di sana tanpa kartu kredit. Aku menekan send dengan senyum sinis. Alibi yang sempurna. Membatalkan taksi, menjelaskan kenapa si pembunuh bayaran tidak menemukanku. Dalam asumsi Riko, si pembunuh mungkin mengira target tidak muncul. Obat tidur, menjelaskan kenapa ponselku mati dan tidak bisa dihubungi. Riko langsung menelepon. Aku membiarkan dering itu berbunyi 3 kali sebelum mengangkatnya. Aku mengatur suaraku agar terdengar serak dan lemah, seperti orang yang baru bangun tidur dan menahan sakit. Halo. Mas. Sapaku lirih. Sari. Astaga, kamu bikin aku jantungan. Suara Riko terdengar di ujung sana. Ada nada emosi yang campur aduk. Marah, bingung, tapi berusaha terdengar peduli. Kenapa baru aktif sekarang sih? Aku tuh bingung di sini nggak pegang duit cash banyak. Maaf, mas sakit banget kepalaku semalam. Rengekku dengan nada manja yang dibuat-buat. Aku juga sedih nggak bisa ketemu kamu. Kamu sekarang di mana? Udah di hotel? Iya, aku udah di hotel, jawab Riko ketus. Untung aku masih simpen sedikit dolar Singapura di tas kecil. Tapi ini repot banget. Sar, kartu kreditku semua di dompet itu. Bohong. Dia pasti di Bali, bukan Singapura. Dan dia pasti memakai kartu kredit Nadia, atau uang sisa hasil menipuku sebelumnya. Sabar ya, mas. Nanti aku kirim lewat paket kilat besok, kataku. Lalu aku diam sejenak, menyiapkan umpan utamanya. Oh ya, mas ada berita penting yang mau aku bilang. Ini rezeki nomplok banget, makanya aku bela-belain bangun biarpun pusing. Apaan? Suaranya terdengar tidak tertarik. Pikirannya pasti masih kacau memikirkan rencana pembunuhan yang gagal. Tadi pagi-pagi banget, notaris kepercayaan papa, Pak Haryo, telpon aku. Katanya ada pengembang properti besar, grupnya Pak Ciputra kalau nggak salah, yang lagi cari lahan di Menteng buat proyek apartemen super mewah. Mereka naksir berat sama tanah kosong warisan papa yang di Jalan Diponegoro itu loh. Hening sejenak di seberang sana. Kata, Menteng, dan, pengembang besar, adalah kata kunci yang pasti menggelitik telinga serakah Riko. Terus, nada suara Riko berubah. Lebih waspada, tapi ada ketertarikan. Mereka berani bayar di atas harga pasar. Mas, ujarku, pura-pura antusias. Mereka tawar 50 miliar. Tunai. Tapi syaratnya, dealnya harus besok lusa karena mereka mau tutup buku akhir tahun. Uangnya cair langsung ke rekening kita begitu tanda tangan akta jual beli. 50 miliar? Teriak Riko. Suaranya melengking sampai aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Keserakahan langsung mengambil alih otaknya. 50 miliar adalah jumlah yang jauh lebih besar daripada asuransi jiwaku yang hanya 10 atau 15 miliar. Dan ini uang tunai, legal, tanpa risiko penyelidikan polisi soal kematian mencurigakan. Iya, mas. Gila kan? Aku tadinya mau minta waktu mikir, tapi Pak Haryo bilang kesempatan ini nggak datang 2 kali. Cuma masalahnya, aku menggantung kalimatku. Masalah apa? Jangan bilang kamu tolak, bentak Riko panik. Nggak aku tolak kok. Cuma kata Pak Haryo, karena sertifikat tanah itu atas nama kita berdua, kebohongan lain, sebenarnya atas namaku sendiri, tanda tangannya harus suami istri. Nggak bisa diwakilkan surat kuasa. Jadi, kamu harus ada di Jakarta besok pagi buat tanda tangan di depan notaris dan pihak pembeli. Hening lagi.
Aku bisa membayangkan roda gigi di otak Riko berputar cepat. Dia sedang menimbang-nimbang. Liburan dengan Nadia di Bali versus uang 50 miliar. Tentu saja pemenangnya sudah jelas. Uang itu bisa melunasi semua utang judinya, menebus sertifikat apartemen, dan sisanya masih puluhan miliar untuk foya-foya dengan Nadia nanti. Halo, Mas? Kamu masih di situ? Panggilku. Iya, sayang. Aku lagi mikir jadwal meetingku, jawabnya cepat. Suaranya kini terdengar sangat manis, semanis madu beracun. Duh, padahal jadwal di Singapura padat banget. Tapi demi masa depan kita, aku rela deh batalin semua meeting ini. Beneran, Mas? Kamu mau pulang? Iya dong. Masa rezeki 50 miliar dilepas? Kamu confirm ke Pak Haryo sekarang ya? Bilang aku pulang hari ini juga. Aku cari tiket pesawat paling cepat ke Jakarta. Wah, makasih ya Mas. Kamu emang suami terbaik. Pujiku, menahan rasa mual yang meluap-luap. Kabari aku jam berapa mendarat ya, biar aku jemput. Aku kangen. Nggak usah dijemput. Tolaknya cepat. Maksudku kamu kan lagi sakit. Sayang, istirahat aja di rumah. Biar kamu segar pas tanda tangan besok. Aku naik taksi aja dari bandara. Dia takut ketahuan kalau dia mendarat dari terminal kedatangan domestik, Bali, bukan internasional, Singapura. Pintar juga dia. Tapi sayang, aku dan polisi sudah satu langkah di depan. Oh, iya juga sih. Ya udah aku tunggu di rumah ya. Love you, Mas. Love you too, jawabnya, lalu sambungan terputus. Aku melempar ponselku ke kasur dan melepaskan tawa yang tertahan. Tawa kemenangan. Kena kau, bisikku. Di sudut kamar, Pak Joko yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan itu lewat loudspeaker mengacungkan jempolnya. Wajahnya tampak puas. Akting Neng Sari luar biasa. Seperti pemain sinetron papan atas. Guru saya yang terbaik, Pak, jawabku tersenyum miring. Suami saya sendiri yang mengajari cara bersandiwara selama 3 tahun ini. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan masuk. Bukan dari Riko, tapi dari Nadia. Nadia, Sar, lo di rumah? Gue bosen nih, main ke apartemen lo yuk? Aku mengerutkan kening. Nadia pasti sedang berada di samping Riko saat Riko menerima teleponku tadi. Riko pasti memberitahu Nadia bahwa mereka harus pulang ke Jakarta demi uang 50 miliar. Dan Nadia, si wanita licik, mencoba memancingku untuk memastikan aku benar-benar ada di rumah dan tidak curiga apa-apa. Atau mungkin dia ingin memastikan aku benar-benar hidup. Aku membalas dengan santai. Aduh Nat, jangan dulu deh. Gue lagi migrain parah banget, mau tidur seharian. Besok aja ya kalau udah enakan. Nadia, oh gitu ya udah get well soon ya, Beb. Munafik, umpatku pelan. Aku menoleh ke Pak Joko. Pak, siapkan semuanya. Koordinasikan dengan Komandan Buser. Riko akan mendarat di Terminal 3 kedatangan domestik sore ini atau nanti malam. Jangan tangkap dia di pintu keluar. Lalu di mana, Neng? Biarkan dia keluar dari bandara. Biarkan dia merasa aman. Tangkap dia tepat saat dia melangkah hendak masuk ke taksi. Aku ingin melihat wajahnya yang penuh harap itu hancur saat borgol dingin menyentuh tangannya. Dan Nadia? Tanya Pak Joko. Nadia pasti tidak ikut pulang. Dia terlalu egois untuk membatalkan liburannya. Dia pasti stay di Bali menunggu transferan uang dari Riko. Biar polisi Bali yang menjemputnya di villa mewah itu saat dia sedang menikmati massage. Pak Joko mengangguk tegas, lalu keluar kamar untuk menelepon tim kepolisian. Aku kembali berbaring, menatap langit-langit kamar. Rasa sakit di hatiku masih ada, perih dan menganga. Tapi rasa puas karena berhasil membalikan keadaan sedikit mengobatinya. Hari ini, sang pemburu menjadi buruan. Dan sang korban menjadi hakim. Selamat datang kembali di Jakarta, Mas Riko. Kejutan besar menantimu. Hujan di Jakarta sudah berhenti sepenuhnya, menyisakan langit sore yang berwarna jingga kemerahan, seolah alam sedang bersiap menyambut pertunjukan terakhir hari ini. Aku duduk di dalam sebuah mobil SUV hitam berkaca gelap yang diparkir strategis di area penjemputan VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Mobil ini bukan milikku, melainkan mobil operasional tim reserse yang dipinjamkan khusus untuk operasi penangkapan ini. Di kursi depan, Pak Joko duduk dengan tenang, matanya tak lepas dari layar tablet yang menampilkan rekaman CCTV real-time dari area kedatangan domestik. Di sampingnya, seorang petugas polisi berpakaian preman memegang handy-talkie, siap memberikan aba-aba. Jantungku berdegup dengan irama yang aneh. Bukan lagi degupan ketakutan seperti semalam saat aku terkunci di dalam taksi, melainkan degupan antisipasi yang dingin. Rasanya seperti menunggu undian lotre, di mana aku sudah tahu pasti nomor pemenangnya adalah aku. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dan kacamata hitam besar, menyamarkan identitasku dari kerumunan orang yang berlalu lalang. Aku ingin melihat momen itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin melihat detik-detik saat topeng kesempurnaan Riko retak dan hancur berkeping-keping. Target sudah mendarat. Bu, suara Pak Joko memecah keheningan di dalam kabin mobil. Baru saja keluar dari Garbarata. Dia tidak membawa bagasi tercatat, hanya koper kabin. Pergerakannya cepat menuju pintu keluar. Aku mencondongkan tubuh ke depan, melihat layar tablet yang dipegang Pak Joko. Di sana, di antara kerumunan penumpang yang baru turun dari pesawat maskapai plat merah asal Bali, aku melihatnya. Riko. Dia mengenakan kemeja linen putih santai dan celana chino, pakaian khas liburan, yang agak kontras dengan gaya eksekutifnya yang biasa. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresinya. Dia tersenyum. Langkahnya lebar dan penuh percaya diri. Dia berjalan sambil menempelkan ponsel ke telinganya, mulutnya bergerak cepat. Sadap suaranya, "Pak, pintaku." Petugas di samping Pak Joko menekan tombol di perangkat audio. Suara Riko terdengar jernih melalui speaker mobil, hasil sadapan dari ponselnya yang sudah diretas tim siber sejak pagi tadi. "Tenang aja, Beb. Aku udah sampai Jakarta." "Iya, langsung ke rumah dulu ganti baju, terus besok pagi-pagi buta tanda tangan di notaris. Begitu duit 50M cair, aku langsung transfer jatah kamu dan balik lagi ke Bali lusa. Kita pesta 7 hari 7 malam." Suara Nadia terdengar samar di ujung sana, tertawa manja. "Jangan lama-lama ya, sayang. Sepinih di villa sendirian. Love you. Love you too. Bye." Riko memutus sambungan telepon dan memasukkan ponsel mahalnya ke saku celana. Dia terlihat begitu ringan, seolah tidak punya beban dosa sedikit pun. Dia baru saja merencanakan pembunuhan istrinya semalam, gagal, lalu berpura-pura menjadi suami yang peduli, dan sekarang dia merasa dunia ada di genggamannya. Keserakahan benar-benar telah mematikan hati nuraninya. Dia tidak peduli apakah aku masih hidup atau sudah mati, yang dia pedulikan hanyalah uang 50 miliar fiktif yang kutaarkan sebagai umpan. "Posisi tim penindak?" tanya petugas di sebelah Pak Joko ke radio. "Tim Alpha standby di pintu keluar zona 2. Tim Bravo standby di area parkir. Target sudah melewati pintu otomatis." Aku melihat Riko melangkah keluar dari gedung terminal. Dia menghirup udara Jakarta dengan rakus, lalu melambaikan tangan memanggil taksi eksekutif yang sedang antre. Dia tidak mau naik taksi biasa, dia merasa dirinya sudah menjadi miliarder lagi. Dia menunjuk sebuah sedan hitam mewah, dan petugas ground handling membukakan pintu untuknya. "Sekarang," bisikku. Tepat saat Riko hendak membungkuk masuk ke dalam taksi, drama itu dimulai. 2 mobil Kijang Innova hitam yang sejak tadi menyamar sebagai kendaraan penjemput tiba-tiba memotong jalur taksi tersebut, memblokir jalan depan dan belakang. Riko terlonjak kaget, wajahnya menyiratkan kebingungan dan kemarahan. Dia mungkin mengira itu adalah aksi premanisme atau keributan antar sopir taksi. Dia menegakkan tubuh kembali, hendak memarahi sopir yang menghalanginya. "Hei, apa-apaan ini? Saya mau lewat," teriaknya. Suaranya terdengar samar dari dalam mobilku tapi terlihat jelas dari gestur tubuhnya yang arogan. Detik berikutnya, pintu-pintu mobil Innova itu terbuka serentak. 6 orang pria berbadan tegap mengenakan rompi bertuliskan polisi berhamburan keluar. Senjata laras pendek teracung, namun tidak diarahkan untuk menembak, melainkan untuk mengintimidasi. "Jangan bergerak, tiarap." Riko terpaku. Matanya membelalak lebar, hampir keluar dari rongganya. Koper kabin di tangannya terlepas dan jatuh berdebam ke aspal. Dia mengangkat kedua tangannya secara refleks,
Wajahnya pucat pasi seketika. Arogansi yang tadi menyelimutinya menguap tak berbekas, digantikan oleh teror murni. Saudara Riko Haryanto, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan. Seru ketua tim penangkapan sambil melangkah maju dengan borgol di tangan. Tunggu. Salah orang. Kalian salah orang. Riko tergagap, berusaha mundur tapi punggungnya menabrak bodi taksi di belakangnya. Saya pengusaha. Saya baru pulang bisnis. Saya mau tanda tangan kontrak 50 miliar besok. Jangan sembarangan. Simpan cerita Anda untuk penyidik. Petugas itu langsung memiting lengan Riko ke belakang punggungnya. Bunyi klik logam yang beradu terdengar tajam, mengunci kebebasan suamiku. Orang-orang di sekitar terminal mulai berkerumun, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Riko meronta-ronta, berteriak histeris seperti anak kecil yang tantrum. Lepasin. Saya punya pengacara. Istri saya orang kaya. Istri saya Sari Handoko. Panggil dia. Dia bisa jelaskan semuanya. Mendengar namaku disebut, darahku mendidih. Dia masih berani menggunakan namaku sebagai tameng di saat dia baru saja mencoba melenyapkanku. Pak Joko, kataku dingin, buka pintunya. Saya mau keluar. Neng yakin? Pak Joko menatapku khawatir. Di luar banyak orang. Biarkan mereka melihat. Biarkan satu Indonesia melihat. Jawabku tegas. Aku membuka pintu mobil SUV dan melangkah turun. Udara sore yang hangat menerpa wajahku. Aku melepas kacamata hitamku dan berjalan perlahan menuju kerumunan polisi yang sedang menggelandang Riko. Langkahku mantap, daguku terangkat tinggi. Polisi yang melihatku segera memberi jalan, seolah membelah lautan manusia untuk sang ratu yang datang menghakimi. Riko yang sedang diseret menuju mobil polisi tiba-tiba melihatku. Gerakannya terhenti. Matanya menatapku tak percaya. Dia melihat hantu. Sari, desisnya. Suaranya gemetar hebat. Sari, kamu di sini? Kamu sehat? Wajahnya berubah drastis. Dari ketakutan menjadi harapan palsu. Dia pikir aku datang untuk menyelamatkannya. Otaknya yang licik pasti sedang merangkai kebohongan baru. Sayang, tolong aku, teriaknya, mencoba merangsek maju tapi ditahan kuat oleh petugas. Mereka gila. Mereka nuduh aku mau bunuh kamu. Bilang sama mereka, Sar, bilang kita baik-baik aja. Kita mau jual tanah besok. Kan? Bilang sama mereka. Aku berdiri tepat 2 meter di hadapannya. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin dulu pernah ada. Tapi nihil. Yang kulihat hanyalah ketakutan dan manipulasi. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Tanah itu tidak pernah mau dijual. Mas, kataku pelan, namun cukup keras untuk didengar olehnya di antara keheningan yang tiba-tiba tercipta. Tidak ada pengembang. Tidak ada 50 miliar. Riko ternganga. Apa? Itu cuma umpan. Lanjutku, suaraku semakin dingin dan tajam. Umpan untuk memancing tikus serakah keluar dari lubang persembunyiannya di Bali. Dan ternyata umpannya sangat efektif. Wajah Riko berubah warna menjadi abu-abu. Pemahaman perlahan merasuk ke dalam otaknya. Dia menyadari bahwa dia tidak sedang sial. Dia sedang dipermainkan. Kamu tahu, bisiknya horor. Kamu tahu aku di Bali? Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu soal Nadia. Aku tahu soal utang judimu. Dan aku tahu soal suntikan bius yang menunggu aku semalam di pergudangan. Kataku, menekankan setiap kata dengan penuh kebencian. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku hanya istri pajangan yang bisa kamu bunuh demi uang asuransi? Sari, dengerin aku dulu. Itu salah paham. Itu semua ide Nadia. Nadia yang paksa aku. Riko mulai menangis, air mata buaya mengalir di pipinya. Dia berlutut, mencoba menyentuh kakiku, tapi polisi menariknya menjauh. Aku cinta sama kamu, Sar, demi Tuhan. Jangan bawa-bawa Tuhan, potongku jijik. Kamu sudah menjual istrimu demi meja judi. Sekarang, nikmati hidup barumu. Bukan di apartemen mewah, bukan di villa Bali, tapi di sel penjara. Aku berbalik badan,
tidak ingin melihat wajah menyedihkan itu sedetik pun lagi. Bawa dia, Pak, perintahku pada polisi. Sari. Sari, jangan tinggalin aku. Sari. Teriakan Riko yang memilukan menggema di langit-langit terminal, bercampur dengan suara sirine mobil polisi yang mulai dinyalakan. Aku berjalan kembali ke mobil Pak Joko tanpa menoleh sedikit pun. Setiap langkah menjauh dari Riko terasa seperti melepaskan rantai besi yang selama ini membelenggu kakiku. Masuk ke dalam mobil, aku menghempaskan punggung ke sandaran kursi. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Pak Joko menyodorkan sebotol air mineral. Neng hebat, katanya tulus. Bapak Handoko pasti bangga melihat Neng sekuat ini. Aku meminum air itu sedikit, lalu menatap Pak Joko. Ini belum selesai, Pak. Masih ada satu lagi. Pak Joko mengangguk. Tim Polda Bali sudah bergerak 10 menit yang lalu. Kita bisa saksikan lewat video call. Di layar tablet, pemandangan berganti. Dari hiruk-pikuk Bandara Jakarta ke suasana tenang sebuah villa mewah di Seminyak, Bali. Kamera yang dibawa oleh tim Buser Bali bergerak perlahan mendekati area kolam renang pribadi. Di sana, di atas floaties berbentuk angsa raksasa, Nadia sedang berbaring santai dengan bikini merah menyala, memegang gelas koktail. Dia terlihat begitu damai, menikmati matahari sore, membayangkan dirinya akan segera menjadi nyonya besar yang kaya raya. Serbu, suara perintah terdengar dari tablet. Polisi merangsek masuk. Nadia menjerit kaget saat air kolam renang terciprat kemana-mana karena serbuan petugas. Gelas koktailnya jatuh pecah. Jeritannya yang melengking, "Siapa kalian? Lepasin gue. Gue laporin pacar gue." Terdengar begitu merdu di telingaku. Aku mematikan tablet itu. Cukup. Aku tidak perlu melihat lebih banyak. Gambaran Riko yang diseret dan Nadia yang histeris sudah cukup menjadi bahan bakar untuk menghadapi persidangan nanti. Hari ini, keadilan telah menemukan jalannya. 3 bulan berlalu sejak penangkapan dramatis di Bandara Soekarno-Hatta dan villa di Bali. 3 bulan yang penuh dengan interogasi, pemberkasan, dan media massa yang tak henti-hentinya memberitakan kasus, suami sosialita rencanakan pembunuhan demi asuransi. Wajah Riko dan Nadia menghiasi halaman depan koran dan portal berita kriminal, menjadi bulan-bulanan masyarakat. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati pengunjung. Ruang sidang utama penuh sesak. Aku duduk di barisan paling depan, di kursi khusus untuk korban. Di sebelah kiriku duduk Pak Joko, yang kini sudah resmi kuangkat menjadi manajer operasional yayasan sosial baruku. Di sebelah kananku, tim pengacara handal almarhum ayah. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih. Putih adalah simbol kelahiran kembali. Aku bukan lagi Sari yang berduka, aku adalah Sari yang telah menang. Hakim mengetuk palu, membuka sidang. Suasana hening seketika. Di kursi terdakwa, Riko dan Nadia duduk terpisah. Penampilan mereka jauh berbeda dari 3 bulan lalu. Riko yang dulu gagah dan necis, kini terlihat kurus kering dengan rambut yang dipangkas cepak asal-asalan. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa kerasnya kehidupan penjara bagi seseorang yang terbiasa hidup mewah. Dia terus menunduk, tidak berani menatap ke arahku. Nadia lebih mengenaskan. Rambutnya yang dulu selalu diblow sempurna kini kusam dan diikat karet gelang biasa. Wajahnya tanpa riasan terlihat pucat dan tua. Dia terus-menerus menangis sesenggukan, sesekali melirik sinis ke arah Riko. Selama persidangan berlangsung, strategi mereka berantakan. Mereka saling serang. Itu adalah tontonan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. "Saya dipaksa, Yang Mulia," teriak Nadia saat diberi kesempatan bicara. Riko yang merencanakan semuanya. Dia bilang kalau saya nggak mau ikut skenarionya, dia bakal sebarin foto-foto rahasia saya. Saya cuma korban manipulasinya. Bohong, potong Riko dengan suara serak. Ide asuransi itu dari dia. Dia yang cari info soal pembunuh bayaran itu dari kenalannya di dunia malam. Saya cuma terjebak utang judi, saya nggak pernah niat bunuh istri saya kalau nggak dikomporin sama perempuan iblis ini. Diam, bentak hakim ketua, mengetuk palu keras-keras. Ruang sidang bukan pasar. Kalian berdua sama-sama memiliki peran aktif.
Bukti percakapan WhatsApp dan rekaman suara sudah sangat jelas menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan yang matang dari kedua belah pihak. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum. Setiap kata yang diucapkan hakim bagaikan paku yang ditancapkan ke peti mati masa depan mereka. Percobaan pembunuhan berencana, penipuan, pemalsuan dokumen. Pasal berlapis yang akan menjerat mereka dalam waktu yang sangat lama. Mengadili, suara hakim ketua menggema berwibawa. Aku menahan napas. Pak Joko menepuk punggung tanganku pelan, memberi kekuatan. Menyatakan terdakwa I, Riko Haryanto, dan terdakwa 2, Nadia Pramesti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan permufakatan jahat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Riko Haryanto, dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2, Nadia Pramesti, dengan pidana penjara selama 18 tahun. Suara ketukan palu 3 kali mengakhiri segalanya. To, to, to. Ruang sidang riuh rendah. Riko lemas, kepalanya terkulai ke meja hijau. 20 tahun. Usianya akan habis di balik jeruji besi. Saat dia keluar nanti, dia akan menjadi pria tua renta tanpa harta dan keluarga. Nadia menjerit histeris, pingsan di tempat duduknya, harus dibopong oleh petugas kejaksaan. Aku berdiri perlahan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan dariku. Hanya perasaan lega yang luar biasa, seolah beban gunung yang menindih bahuku akhirnya runtuh. Aku menatap punggung Riko untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa benci, hanya rasa kasihan. Kasihan pada manusia yang menyia-nyiakan hidup sempurna demi keserakahan sesaat. Aku berjalan keluar ruang sidang, disambut oleh kilatan lampu kamera wartawan. Bu Sari, bagaimana tanggapan Ibu atas vonis ini? Apa rencana Ibu ke depan? Aku berhenti sejenak di depan kerumunan wartawan. Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Keadilan sudah ditegakkan, jawabku tenang. Saya berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim. Juga kepada Pak Joko, sosok ayah kedua yang menyelamatkan nyawa saya. Aku merangkul bahu Pak Joko yang berdiri canggung di sampingku. Untuk rencana ke depan, lanjutku mantap. Saya sudah menjual apartemen dan semua aset yang berkaitan dengan masa lalu saya. Uangnya, ditambah dengan warisan ayah, sudah saya gunakan untuk mendirikan Yayasan Handoko untuk wanita. Kami akan memberikan bantuan hukum gratis dan rumah aman bagi wanita dan anak-anak korban KDRT, serta manipulasi dalam pernikahan. Saya tidak mau ada wanita lain yang mengalami kebodohan seperti saya. Saya ingin mengubah rasa sakit saya menjadi kekuatan bagi orang lain. Terima kasih. Aku menunduk sopan, lalu berjalan menembus kerumunan menuju mobilku, meninggalkan gedung pengadilan di belakangku. Langit Jakarta siang itu cerah, sangat biru tanpa awan. Di dalam mobil, aku melihat keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlarian. Aku sendirian sekarang dalam status pernikahan, tapi aku tidak pernah merasa sepi. Aku punya tujuan hidup baru. Aku punya Pak Joko dan tim yayasan yang setia. Dan yang paling penting, aku memiliki kembali diriku sendiri, Sari yang utuh, kuat, dan tak terkalahkan. Kita ke kantor yayasan, Pak? Tanya sopir baruku, karena Pak Joko sekarang sudah naik pangkat menjadi manajer dan tidak kuizinkan menyetir lagi kecuali darurat. Iya, jawabku sambil tersenyum menatap jalanan yang membentang luas di depan. Kita mulai kerja. Banyak wanita di luar sana yang menunggu bantuan kita. Dan begitulah kisahku berakhir, atau lebih tepatnya, baru saja dimulai. Dari korban penipuan suami yang nyaris mati di gudang tua, menjadi wanita merdeka yang siap menyelamatkan dunia dengan caranya sendiri.